Pagi. Selamat pagi semua. Pagi Kang Adi. Jadi sebetulnya sekarang kan jadwalnya buat Ramadan ya, cuma di switch karena ini minggu hari terakhir mungkin yang sisa itu. Sedih. Aduh. Potong dong. Jadi semoga ini bisa ada sesuatu yang dapat bermanfaat. Insya Allah. Nah, jadi yang mau saya bahas sekarang itu tentang waktu. Jadi resource yang paling berharga yang terguna. Jadi saking berharganya waktu, kita itu sebetulnya dalam state yang rugi. Saking berharganya waktu, kita punya kekayaan apapun, kalau kita punya waktu cuma sejam lagi itu buat hidup, jadi nggak ada artinya. Jadi waktu itu aset yang paling berharga yang kita punya. Jadi saya mau mulai cerita dari alam semesta. Jadi waktu itu kan ada ketika alam semesta tercipta. Dari semua teori yang mengungkapkan diciptakannya alam semesta, ada teori Big Bang yang paling terkenal. Jadi kata sains itu alam semesta ini tercipta sekitar 16 sampai 17 miliar tahun katanya gitu. Terus di dalam Quran juga disebutkan kalau Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Sependek yang saya tahu, ini bukan cuma di Quran doang. Jus juga percaya itu 6 hari. Dulu ibu pasangan saya juga percaya itu 6 hari. Jadi dulu saya pernah mau bayar kosan hari Sabtu dan dia nggak nerima, karena dia nggak boleh transaksi hari Sabtu kayak gitu. Jadi, nah di antara dua argumen ini terlihat seperti yang bertentangan gitu. Yang satu bilang 16 miliar tahun, yang satu 6 hari. 16,5 miliar tahun itu kalau diharikan juga 6 triliun hari. Jadi ada satu teori yang memungkinkan kedua argumen ini benar, yaitu relativitas. Teori ini diungkapkan sama Einstein Mr. Roy. di abad 20. Jadi Einstein bilang, jadi kata Einstein, kalau suatu benda itu makhluk hidup ataupun apapun yang bergerak melebihi kecepatan dari cahaya, dia bakal mengalami dilatasi waktu atau kontraksi. Jadi dia bisa panjang, bisa pendek. Terus ini ditambah oleh argumen yang ilmuwan sekarang, Stephen Hawking, kata dia ketidakadaan turis dari masa depan itu membuktikan bahwa time travel itu nggak mungkin, kata dia gitu. Ini juga membantah Fermi paradoks tentang alias. Nah, jadi yang tadi kita summary-in satu. Jadi yang tadi kita disimpulin dari teorinya Einstein sama argumentasinya Hawking adalah waktu itu bisa memanjang, waktu itu bisa memendek. Tapi satu yang nggak bisa diulang dengan waktu, nah, waktu tidak bisa diulang. Nah ini alasannya kenapa kita berada dalam keadaan yang rugi. Jadi karena waktu itu nggak bisa diulang. Kita bisa kita yang udah berlalu ya udah gitu aja. Doraemon. Iya. Oh, lebih ketiga. Nah, jadi manusia itu emang dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang bisa ada value dari waktu yang dia habiskan. Jadi kita harus make sure every step that we take, every second that pass by is spent, not waste. Jadi waktu itu gimana kok bisa? Nah jadi kita itu dalam keadaan rugi kecuali kita punya value dalam waktu yang kita habiskan. Jadi kita bisa dapat jadi kita ada di state mana gitu? Di mana kita? Apakah kita yang orang yang masih sama dengan hari kemarin, berarti kita itu masuknya orang yang rugi. Next. Yeah.
Wah, minus nih maksudnya. Nah, Salah warna. orang yang lebih baik dibanding kemarin, berarti dia masuknya orang yang beruntung. Next. Atau orang yang lebih buruk dibanding kemarin, berarti dia orang yang celaka. Jadi ini tergantung kita, tergantung apa yang kita dapat, value apa yang kita dapat dari waktu yang kita lewati. Next. Jadi apa sih waktu yang berharga itu? Saya ngebagi dua. Yang pertama hubungan dari atas ke bawah. Next. Jadi waktu yang ketika kita habiskan kita nambah faith kita nambah, kita lebih alih, pokoknya hubungan dari antara kita dan pencipta. Next. Nah, sama yang kedua itu hubungan antar sesama manusia, atau kita bisa ke lingkungan juga. Jadi ada dua yang dimaksud dengan waktu yang berharga. Ketika kita bisa gain faith kita hubungan kita dengan yang di atas lebih baik, dan hubungan kita dengan sesama juga lebih baik. Jadi intinya adalah next. Jadi pertama dari semua yang tadi saya ceritain, spend your time wisely, be productive. Jadi sebetulnya free time lah yang paling banyak membunuh mimpi kita. Jadi ketika kita nggak sibuk dengan sesuatu yang baik, kita akan sibuk dengan sesuatu yang jelek. Itu for sure. Saya soalnya mengalami, saya tuh bikin tema ini karena menasihati diri sendiri. Dulu saya ngerjain skripsi 3-4 bulan lah. Dan selama 3-4 bulan itu saya nonton nggak kurang dari 300 judul film. Itu benar-benar waste gitu menurut saya. Tapi ya itu susah lah kayak gitu. Jadi kita harus bisa lebih produktif. Jadi kalau saya nggak seperti itu, mungkin saya bisa lebih cepat dan sebagainya. Jadi ini lebih untuk menasihati diri sendiri. Mungkin skripsi itu tentang film. Enggak. Harusnya sih itu mungkin jadi lebih gitu. Soalnya edit banget bisa. Next. Nah, yang kedua itu cari teman yang benar-benar keren gitu, bisa saling menasehati, bisa saling teman loh. Iya teman lah, maksudnya sahabat. Istri. Oh, saya tahu nih. Istri. Ya, cari partner yang bisa ngingetin kita. Soalnya kalau kita sendiri itu masuk ke yang pertama, kita jadi lebih gampang nggak produktif kalau kita sendiri nggak ada yang ngingetin. Siapa ya? Kenapa itu? Jadi kita harus punya teman yang lebih bisa ngingetin kita. Kita kan ada naik turunnya gitu kan. Next. Nah yang terakhir itu kita harus menerima masa lalu. Jadi terus Menerima apa melupakan? menerima maksudnya Masa lalu bukan dilupakan. enggak lah. Oh. Jadi Kan move on dilupakan lah. kalau kata di Inside Bapak kemarin tuh masalah itu bukan masalahnya, tapi attitude kita pada masalah. Begitupun dengan masa lalu, bukan masa lalunya sebenarnya, cuman setelah itu kita mau ngapain. Ada quote di satu film. Orang bilang redaksi gini, ini jangan korban datek masa akhirnya tereban teranain yang harap. Makanya nggak ada yang salah dengan selalu terjatuh. Toh akhirnya kita bangun lagi. Jadi yang masalah itu bukan jatuhnya, tapi setelah jatuh itu kita bangun lagi apa enggak? Gitu sih. Masalah itu dari One Meter Outfit kok. One Meter Outfit. Dia nggak ngambil quote-nya dia. Jadi sebenarnya itu sih yang pengen saya sampaikan. Saya juga dapat waktu yang sangat berharga di sini. 2 tahun 3 bulan mungkin di sini, dan banyak sekali ilmu yang saya dapat, banyak sekali value yang saya dapat. Saya hari ini adalah banyak diwarnai oleh kalian gitu. Maksudnya tim ini lebih punya banyak
interaksi dengan saya daripada keluarga saya sendiri kan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini, atas semua yang telah saya dapat dari tim ini. Juga yang paling utama sih minta maaf ya. Pasti banyak salah, pasti banyak hilaf dan sebagainya. Pokoknya kan cewek lebih cakep dari Juan ya. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau tutup dengan ada quote, sometimes people with the worst past create the best. Iya, harus move on. Terima kasih.